Kemarin sudah kita bahas tentang pengertian dan pembagian seni. Sekarang akan kita bahas tentang fungsi seni. Masih dalam lanjutan memahami konsep seni. Fungsi seni. Berdasarkan pengertian seni yang telah kita bahas sebelumnya, fungsi seni itu secara umum adalah sebagai bentuk atau cara penyampaian ekspresi seseorang kepada orang lain dan lingkungannya. Beberapa fungsi seni dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu fungsi seni bagi individu dan fungsi seni bagi sosial. Fungsi itu apa toh? Fungsi adalah kegunaan atau manfaat. Jadi fungsi seni bagi individu adalah kegunaan atau manfaat bagi sang seniman itu sendiri ataupun individu yang menjadi penikmatnya. Kemudian fungsi seni bagi sosial adalah kegunaan seni itu bagi masyarakat secara luas. Nah, yang pertama, fungsi seni bagi individu. Seni memiliki fungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan pribadi mereka. Adapun bentuk kebutuhan tersebut diantaranya adalah: pertama, seni sebagai alat pemenuhan kebutuhan fisik. Jadi manusia dalam memenuhi harkat hidupnya akan tergantung pada sarana dan prasarana yang ada, dan dia mempunyai kecakapan dalam memberi ekspresi pada keindahan dan penggunaan berbagai benda. Dalam proses pemenuhan kebutuhan fisik ini, para seniman mempunyai peranan penting dalam menciptakan berbagai benda-benda yang bernilai seni untuk pemuasan kebutuhan fisik. Dan tentu saja memberikan kenyamanan bagi orang lain. Itu fungsi secara individu. Jadi yang pertama, seni sebagai alat pemenuhan kebutuhan fisik. Kemudian yang kedua adalah seni sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosional. Emosi adalah perasaan di dalam diri manusia. Baik itu perasaan senang, marah, sedih, haru, cinta, benci, dan lain sebagainya. Semua orang perlu meluapkan perasaan atau berekspresi di dalam diri mereka. Untuk pemenuhan itu semua, manusia membutuhkan dorongan dari luar dirinya. Misalnya, seseorang yang mempunyai jiwa seni dan estetika akan mengungkapkan emosinya melalui musik, melalui lukisan. Atau ketika orang merasa stres, maka ia membutuhkan waktu untuk rekreasi, nonton bioskop, atau hal lain sebagainya yang bisa untuk meredakan tekanan jiwa. Itu kebutuhan emosional. Baik, yang kedua adalah fungsi seni bagi sosial. Manusia itu adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan akan interaksi dengan orang lain, dengan lingkungannya. Dalam hal ini, seni juga berfungsi sebagai media untuk pemenuhan kebutuhan sosial kemasyarakatan seperti itu. Yang pertama apa? Fungsi religius. Seni punya peranan penting dalam menyampaikan pesan religi, pesan keagamaan pada manusia.
Hal ini bisa kita lihat dari busana, pakaian, upacara pernikahan, upacara kematian, lagu rohani, kaligrafi, dan lain sebagainya. Contoh fungsi dalam hal religi dapat kita lihat pada Candi Borobudur ataupun Candi Prambanan. Relief-relief yang terdapat di dinding candi itu merupakan ilustrasi kitab suci agama Buddha dan juga agama Hindu. Itu fungsi religi. Kemudian yang kedua adalah fungsi pendidikan. Seni mempunyai peranan penting dalam dunia pendidikan. Melalui seni, individu dapat belajar tentang nilai-nilai dan ilmu pengetahuan dengan cara yang menyenangkan. Misalnya saja, seorang siswa dapat belajar musik atau drama, di mana kegiatan ini diikuti dengan senang hati. Kegiatan ini dapat mengekspresikan diri mereka kepada orang lain. Orang lain juga dapat pembelajaran akan pesan dan amanat yang terkandung di dalam karya seni itu. Contohnya sebuah pertunjukan musik orkestra atau karawitan. Nah, ini mengandung nilai pendidikan yang sangat luar biasa. Karena pertunjukan di dalam orkestra atau karawitan itu memiliki unsur-unsur sosial. Ada kerjasama, menghormati orang lain, disiplin, dan lain sebagainya. Sebuah pertunjukan teater juga selalu memiliki nilai pendidikan, khususnya tentang karakter manusia, baik buruk, jahat, penyayang, dan lain sebagainya. Karakter yang positif tentu saja yang akan kita tiru dalam kehidupan kita. Itu fungsi pendidikan dalam seni. Selanjutnya yang ketiga adalah fungsi komunikasi dan informasi. Ini jelas. Seni dapat digunakan sebagai media komunikasi, seperti menyampaikan kritik sosial, menyampaikan gagasan, atau menyampaikan kebijakan. Seperti kita tahu, lagu-lagunya Iwan Fals atau puisi-puisinya Rendra, juga naskah-naskah teater dari Teater Gandrik Jogja. Di sana banyak sekali kritik sosial atau kritik-kritik yang disampaikan kepada pemerintah tentang kebijakan-kebijakan yang disampaikan. Nah, melalui seni kita juga bisa menjelaskan sesuatu kepada orang lain dengan lebih mudah. Satu contoh, kalau kita menggunakan poster, nah poster itu kan bernilai tinggi seninya, di mana di dalam poster itu ada informasi-informasi yang akan kita sampaikan. Misalnya tentang bahaya narkoba, pentingnya imunisasi, atau penyampaian program-program pemerintah lainnya. Nah, itu fungsi komunikasi dan informasi. Kemudian yang keempat, fungsi hiburan dan rekreasi. Nah, ini jelas. Sebagian besar yang berkaitan dengan hiburan itu mengandung unsur seni, di mana para pelaku seni dapat mengekspresikan diri secara aktif maupun secara pasif. Seorang seniman dapat merasakan senang, marah, terharu ketika karyanya disukai atau tidak disukai orang lain. Begitupun individu yang melihatnya atau peminat atau pemirsa. Ia melihat, mendengar, merasakan sebuah karya seni dari orang lain. Manusia bisa merasakan terhibur ketika ia melihat sebuah lukisan, atau dia merasa terhibur ketika menonton bioskop atau menonton sebuah konser musik. Saat ini seni banyak diaplikasikan ke
pada aspek-aspek hiburannya. Hal ini disebabkan fungsi seni sebagai sarana melepaskan kejenuhan atau mengurangi kesedihan. Jadi sebagai fungsi hiburan dan rekreasi. Yang kelima adalah fungsi artistik. Seni yang berfungsi sebagai media ekspresi seniman dalam menyajikan karyanya itu tidak hanya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan komersial saja, seperti musik kontemporer, tari kontemporer, seni rupa kontemporer, dan lain sebagainya. Akan tetapi juga untuk kebutuhan keindahan yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, seni pertunjukan seperti ini merupakan seni yang tidak bisa dinikmati pendengar atau pengunjung secara luas, tetapi hanya bisa dinikmati oleh para seniman dan komunitas tertentu. Jadi nilai artistiknya itu, kedalaman makna artistik. Yang keenam adalah fungsi guna atau fungsi manfaat atau kegunaan. Karya seni yang dibuat tanpa memperhitungkan kegunaannya dan hanya diciptakan sebagai media ekspresi itu disebut seni murni. Nah, karya seni murni itu semata-mata hanya memang untuk keindahan saja. Nah, karya seni murni itu berbeda dengan karya seni terapan. Meskipun semuanya memiliki fungsi guna atau nilai guna, tapi karya seni terapan itu tidak melupakan sisi artistiknya. Dia juga berpikir artistik, juga berpikir kegunaannya. Digunakan untuk apa karya seni itu? Contoh dari karya seni terapan, misalnya perlengkapan atau peralatan rumah tangga yang berasal dari bahan gerabah atau rotan atau hal-hal yang lain yang tidak hanya bernilai guna tapi juga menarik dari segi tampilan. Jadi fungsi guna itu contohnya adalah seni-seni terapan. Kemudian yang ketujuh adalah fungsi kesehatan atau terapi. Dalam pengobatan sering kita menggunakan terapi musik. Penderita penyakit degeneratif, misalnya demensia dan Alzheimer atau autis atau gangguan psikologi yang lain, ini musik seringkali digunakan sebagai sesi terapi. Musik yang digunakan dalam terapi menunjukkan bahwa seni itu memiliki fungsi medis atau kesehatan. Musik yang digunakan dalam terapi berperan sebagai stimulus, sebagai pancingan yang dapat membawa kemajuan dan kesembuhan bagi pasien. Fungsi musik dalam memicu kemajuan kondisi kesehatan pasien itu, terutama penyakit degeneratif, itu diungkapkan oleh Siegel, yakni seorang ahli pada tahun 1999. Dalam temuannya itu, gelombang alfa yang dihasilkan musik klasik itu memberi efek yang menenangkan dan merangsang sistem limbik jaringan neuron otak. Jadi musik klasik itu bisa sangat memberi ketenangan. Sementara itu, menurut Gregorian, ahli yang lain, musik gamelan itu dipercaya dapat mempertajam pikiran, mencerdaskan. Jadi itu fungsi-fungsi musik. Sekarang kita bahas tentang
nilai seni. Karya seni sebagai hasil ciptaan manusia memiliki nilai tersendiri untuk memuaskan para penikmatnya. Seni tidak hanya menyajikan bentuk-bentuk yang diserap oleh indera manusia semata, tapi juga mengandung tujuan abstrak yang bersifat rohaniah atau batiniah. Setiap karya seni mengandung unsur-unsur yang abstrak karena kenyataan konkret yang dikomunikasikan lewat media seni itu tidak dapat diungkapkan keseluruhannya dalam karya seni tersebut. Selain itu, hasil karya seni hanya dapat berarti sebagai karya seni bagi orang yang melihat, mendengar, atau membacanya sesuai dengan kepribadian dan selera setiap orang. Nilai-nilai seni itu apa saja? Yang pertama adalah nilai kehidupan. Nilai kehidupan adalah nilai-nilai dalam kehidupan manusia dan bersifat mendasar sesuai dengan hakikat serta citra manusia yang ditampilkan dalam media seni. Contoh, nilai kehidupan yang dapat ditemukan dalam bentuk karya seni adalah ide kemerdekaan, kebaikan, budi pekerti luhur, keadilan yang terwujud dalam karya, baik itu lukisan, lagu, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan dalam sebuah karya seni bermakna bahwa suatu karya seni dapat memberikan ilmu dan pemahaman baru bagi para penikmatnya. Pemahaman tersebut dapat berupa pemahaman terhadap alam sekitarnya atau berbagai aspek kehidupan yang melingkupinya. Contoh, nilai pengetahuan dalam karya seni terwujud melalui karakteristik tata budaya atau adat kebiasaan dalam masyarakat. Yang ketiga, nilai keindahan. Nilai keindahan dalam seni berhubungan erat dengan perasaan manusia. Kehidupan hanya merupakan salah satu di antara banyak hal yang dicoba untuk diwujudkan oleh seni. Kemudian yang keempat, nilai bentuk. Nilai ini menyebabkan seorang pengamat menikmati atau mendapat kepuasan dari ciri-ciri indrawi yang disajikan oleh suatu karya seni. Nilai bentuk menyebabkan orang mengagumi bentuk besar atau bentuk kecil atau bentuk yang lainnya. Yang kelima adalah nilai kepribadian. Nilai kepribadian mempunyai pengertian bahwa setiap karya seni memiliki kepribadiannya sendiri, yang tentu saja ini membedakannya dengan bentuk karya seni lainnya. Dengan demikian, suatu karya seni turut menggambarkan kepribadian atau ciri khas pembuatnya. Juga bisa menggambarkan lingkungan yang mempengaruhi pencipta itu ketika berkarya. Sebagai contoh, bentuk dan arsitektur bangunan rumah adat di Indonesia itu berbeda dengan daerah-daerah lain di Eropa. Bahkan rumah adat di Indonesia saja setiap daerah mempunyai ciri-ciri yang berbeda, mempunyai bentuk dan arsitektur yang berbeda. Itu menunjukkan bahwa ada nilai kepribadian. Oke, begitulah fungsi dan nilai seni sudah kita bahas. Selanjutnya akan saya beri tugas kembali, tugas yang kelima. Sama tugasnya, lakukan pengamatan di sekitar tempat tinggal kalian
atau tonton video di YouTube tentang kegiatan seni yang dilakukan masyarakat. Tulis dalam buku tugasmu secara lengkap kegiatan seni itu digunakan atau difungsikan untuk apa. Kemudian kalian menjelaskan. Sama masa pengerjaannya adalah 1 minggu dari sekarang. Sekali lagi, lakukan pengamatan di sekitar tempat tinggal kalian atau tonton video di YouTube, kemudian nanti kamu menyantumkan alamat YouTube-nya. Kegiatan seni yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian kamu tulis dalam buku tugas secara lengkap kegiatan seni itu digunakan atau difungsikan secara apa. Silakan kamu jelaskan. Oke? Selamat mengerjakan.